Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir kekinian, maudhu'i bidiroya, artinya berdasarkan analisis dan observasi, penelitian dan kejadian apa yang sedang terjadi hari ini. Kita insyaallah akan membahas surat An-Nasr ayat pertama sampai ketiga. Nomor surat 110 menjelaskan tentang pertolongan Allah dan kemenangan umat Islam yang di bawah pimpinan Rasulullah, dan panglima tertinggi yang ditunjuk Rasul adalah Khalid bin Walid. Dikaitkan nanti dengan surat Al-Hijr ayat 94 sampai 97. Di sana menjelaskan banyak orang yang mencemoohkan kepada Rasul tentang kemenangan dan penaklukan kota Makkah. Salah satunya adalah Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Kemudian dikaitkan nanti dengan surat Al-Fatah ayat 1 sampai 3. Di sana jelaskan bahwa sesungguhnya kami telah memenangkan perjuangan engkau Muhammad. Fathah mubina, jelas sekali kemenangannya, yaitu membebaskan masyarakat yang dijajah oleh sistem jahiliyah sehingga mereka sesuai keinginan Rasul, yaitu masuk Islam. Ternyata berbondong-bondong mereka masuk Islam. Teksnya adalah sejarah dan asbab nuzul kemenangan waktu di perang Mekah atau Futuh Mekah. Siapa? Yaitu Khalid bin Walid. Konteksnya ada kemiripan nama dan ada kesamaan tujuan dan asbab musabab terjadinya perlawanan, yaitu di Banten ada Khalid Pontang Serang. Makanya judulnya hari ini adalah Khalid Pontang Serang mirip Khalid bin Walid pemegang pedang. Khalid bin Walid itu sahabat Rasul yang disebut oleh Rasul Saifullah, pedangnya Allah. Kita kenal dalam sejarah bahwa Khalid bin Walid adalah orang cerdas, orang yang sangat tegas dan pemberani. Baik ketika sebelum masuk Islam tidak pernah kalah. Apakah itu di perang Badar dan di perang Uhud, Khalid bin Walid selalu bertengger dan memenangkan perlawanan kepada kaum muslimin. Dan atau waktu peperangan setelah Khalid bin Walid masuk Islam, terutama membebaskan kota Makkah, dipimpin oleh Rasulullah dan panglimanya adalah Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid juga diberi perintah oleh Khulafaur Rasyidin, baik di masa Abu Bakar. Usianya hanya 57 tahun, tapi cukup membuat sejarah gempar dunia Islam dan di luar Islam. Ketangguhan dan kehebatan Khalid bin Walid. Menurut ilmu balaghah ada tasbih. Ada tasbih itu penyerupaan atau diserupakan. Subbiha Khalid Pontang bi Khalid bin Walid, pemegang pedang di perang. Kenapa? Karena ada kesamaannya. Pasti ada, kalau di dalam tasbih itu ada wajah munasabah ala itlaq, ada plusnya, dan ada wajah nukson, ada minusnya. Plusnya, kesamaannya adalah dua-duanya adalah membela kebenaran, membela hak, dan dua-duanya adalah melawan kezaliman. Khalid bin Walid yaitu melawan oligarki atau korporasi yang pada saat itu mereka sudah terbius oleh dunia barana, hanya keuntungan semata. Dan untuk membangun gedung rumah tingkat, yang juga di dalam sejarahnya itu ada 9 orang. Kalau di surah An-Naml itu ada wa kana fil madinati sittis aturahtin yufsiduna fil ard. Dulu di suatu kota yang besar ada 9 kelompok yang merusak dunia. Dan sekarang ada 9 naga yang merusak Indonesia. Ini ada kesamaan. Siapa pendobraknya? Itu Khalid bin Walid.
Ini sejenak saya bisa sebut dulu supaya tidak lupa. Yang pertama adalah ya tentu Abu Sufyan, kemudian Abu Jahal, dan ada Sofwan bin Muawiyah yang ketiga, ada Ikrimah bin Abi Jahal, berarti sudah 4. Yang kelima ada Walid bin Mughirah, dan yang keenam ada As bin Wa'il, yang ketujuh ada Uday bin Qais, yang kedelapan ada Aswad bin Muthalib, dan yang kesembilan Aswad bin Abi Yagus. 9 dedengkot inilah di Mekah sangat biadab dan sangat tidak manusiawi melakukan bangsa Arab pada saat itu. Sama kebiadabannya 9 naga yang datang dari Cina ke Indonesia, laut dipagar. Apalagi orang Islam diadu domba dan seterusnya. Kekayaan dikeruk. Ini ada kesamaan Khalid Pontang dengan Khalid bin Walid, membela kebenaran dan menolak kezaliman. Kemudian kekurangannya tentu ada. Kalau Khalid bin Walid itu adalah orang kaya, sebab orang Mahzum Quraisy yang kaya raya hebat, sehingga diabadikan dalam surah Al-Hijr kan yastajiun. Khalid bin Walid itu suka mengejek. Impossible tuh Muhammad akan memenangkan Mekah. Itu rasional ya tuh. Tidak ngerti, suka ngejek. Makanya disebutkan wa kafainaka anil mustahziin. Kami yang menjamin engkau Muhammad dari orang-orang yang suka mengejek, termasuk Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Kemudian kekurangannya apa? Kalau Khalid bin Walid orang kaya, kalau Khalid Pontang orang nelayan. Tapi plusnya banyak gitu. Ya minusnya sedikit. Sehingga kalau kita lihat perspektif dia, kalau Pak Prabowo menyuruh seluruh angkatan darat dan polisi melawan itu korporasi atau Naga 9, tinggal duduk manis saja. Kalau tidak dilawan, kami siap orang Banten untuk perang dengan 9 naga. Saya kira ini kan berani dan tidak ada yang takut. Tidak ada yang ditakuti. Kecuali Allah ketika diwawancari Khalid Pontang itu, maaf ini sebut namanya karena kesamaan tadi. Bukan hanya sebatas membanggakan Khalid, tetapi bangga kepada keberaniannya. Bangga kepada tujuan akhirnya itu untuk memenangkan dalam pertarungan melawan oligarki. Itu yang kita bahas tadi. Seperti Khalid bin Walid yang disabdakan Nabi, Saifullah. Khalid bin Walid itu sebetulnya pedangnya Allah. Kemudian banyak hal-hal yang juga disebut kekurangannya, tapi kita tidak akan membahas itu. Kita bahas adalah plus-nya, kelebihannya. Hadirin Allah, surah An-Nasr ini kan ada asbab nuzul namanya. Saya akan jelaskan kisah dulu sedikit tentang Khalid bin Walid karena ini sangat terkenal. Khalid bin Walid itu dia orang pemberani, gagah perkasa dan cerdas. Seperti cerdasnya tadi Khalid Pontang, menyusun kata yang baik, rasional, dan tidak pernah kuliah. Dibandingkan dengan S1, S2, S3 yang tidak bisa ngomong, dibandingkan dengan jenderal yang lumpuh tidak bisa berbicara, lebih baik Khalid yang sebatas orang nelayan. Sebab memang saya sudah sampaikan, kenapa Syekh Tajuddin Subki itu cerdas mengarang kitab namanya Jam'ul Jawami dan kitab lain, karena mereka hidup di pinggir laut. Dan memang orang-orang hidup di pinggir laut karena makan ikan jadi cerdas. Sekira sering saya sampaikan, tidak otomatis orang-orang nelayan itu bodoh dan tidak paham tentang keadaan karena kami sering makan ikan. Saya kira ini persoalan-persoalan yang juga harus disikapi oleh kita. Dia bilang, apa takutnya saya beroligarki? Kalau saya sudah meninggal, ya sudah. Seperti ayam menetas gitu. Telur kalau menetas, jadi merasa lebar ternyata dunia itu dibandingkan dengan di dalam telur. Di dunia ini merasa bangga, merasa hebat dan luas. Begitu sudah meninggal, ternyata dunia itu kecil. Itu dia begitu statementnya bahwa tidak ada rasa takut. Itu betul-betul yang sudah Allah takdirkan. Kalau sampai Naga 9 itu kalah, berarti dia bakal jadi pahlawan dan dikenal. Bahkan ada orang yang mengujukan jadi menteri. Tapi yang jelas, sebelum saya berikan nanti teksnya, bahwa Khalid bin Walid itu dia orang kaya, lalu punya saudara namanya Walid bin Walid. Dia sudah masuk Islam lebih dulu. Ketika Rasul umroh qadha dari Madinah ke Mekah, mengatakan Walid bin Walid. Jadi kalau orang Mekah itu Pak,
bapak dengan anak suka sama. Jadi ada Walid bin Walid, itu kakaknya Khalid. Jadi Khalid bin Walid, ini Walid kakaknya Khalid, Walid bin Walid. Berangkat Rasulullah dari Madinah ke Mekah untuk umrah qadha. Cari adik kamu. Saya bangga sekali kecerdasannya. Seandainya dia bisa masuk Islam, kita lebih hebat perjuangannya di dalam menentukan dan memenangkan Islam. Lalu dicari nggak ketemu. Ditulis surat oleh Walid bin Walid. Isinya Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari kakakmu untuk mengajak Islam. Rasul sangat membangga-banggakan tentang kehebatan engkau. Mari masuk Islam. Kira-kira sebegitu isi suratnya. Khalid bin Walid yang bukan kena dipuji, sebab di dalam surat itu isinya semoga Allah memberi hidayah kepada engkau. Ini surat dari Walid bin Walid. Kemudian dia pergi dari rumahnya mengenai kuda, dicari temannya, yaitu ketemu Ikrimah bin Abu Jahal. Begitu diajak Islam, nah dia tuh tentu tidak mau. Dia sampaikan bapaknya mati di Badar. Nah, lalu tidak diterima oleh Ikrimah bin Abu Jahal, dicari lagi temannya namanya Sufyan bin Umayyah. Sufyan bin Umayyah ini temannya juga, diajak masuk Islam, tidak mau. Dua-duanya tidak mau. Lalu pulang ke rumahnya, lalu ketemu dengan Utsman bin Tolhah. Utsman bin Tolhah temannya juga. Dia diajak oleh Walid bin Walid masuk Islam. Yuk kita pergi ke Rasulullah ke Madinah. Mari kuda, dan di perjalanan bertemu dengan Umar bin As. Kata Umar bin As, mau ke mana kalian? Kami mau bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Malah kami balik bertanya, kenapa kamu berada di perjalanan? Saya juga sama, ingin masuk Islam. Jadi Khalid bin Walid bertemu dua temannya, satunya itu Utsman bin Tolhah, kedua Umar bin As. Umar bin As kemudian nanti yang jadi gubernur di Mesir. Berangkatlah ke sana. Sebelum datang ke rumah Rasulullah bertemu dengan Walid bin Walid tadi itu. Disambut gembira oleh Walid di Madinah. Lalu dibawa masuk ke rumah Rasulullah. Kemudian singkat cerita dia masuk Islam, membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketiga orang ini masuk Islam. Kemudian di mana 2 tahun lagi Rasul meninggal, lalu Rasulullah menginstruksikan untuk menyerang Mekah karena Rasul yakin dengan dipimpin Khalid bin Walid menang. Sekiranya ini asbabnya. Dengan dipimpin Khalid bin Walid, kecerdasan dan ketangkasan, hebat naik kuda dan menjungkirkan pedang, kira-kira seperti hebatnya Khalid bin Walid. Lalu datanglah ke Mekah, diinstruksikan Rasulullah, kamu sebelah atas, aku sebelah bawah. Ternyata betul apa yang disampaikan Nabi. Ketika perang, Khalid bin Walid menebas 12 orang Mekah mati, dan di kelompok Khalid bin Walid cuma 2 orang syuhada. Sejarahnya seperti itu. Nah, inilah kemudian diabadikan di Quran. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Jadi surat An-Nasr ayat pertama dan surat Al-Fath ayat pertama menjelaskan tentang kisah Khalid bin Walid bersama Rasulullah menyerang kota Mekah. Idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah, dan Al-Fathu kemenangan. Itu ditafsirnya Al-Fathu atau Fathu Makkah. Jadi Fathu Makkah itu diterjemahkan ditaklukkannya kota Mekah. Kalau diterjemahkan tadi kita dengar kemenangan. Kenapa sebut kemenangan? Karena ada pertolongan, An-Nasr. An-Nasr, pertolongan itu mengistilzamkan kemenangan. Kalau orang sudah ditolong Allah pasti menang. Ini harus dijelaskan juga bahwa kalimat idza jaa nasrullah itu fi'il madhi, di mana fi'il madhi ya kalau tidak ada idza itu mana doa. Semoga Allah menurunkan pertolongan dan kemenangan. Tapi kena ada idza, ini kepastian. Idza jaa nasrullah dan idza jadu bakal datang. Idza bakal datang belum dan sebentar lagi gitu. Beda dengan id sudah. Idza jaa ini bakal datang tapi sebentar lagi. Pertolongan dan kemenangan itu. Saya kira dari teksnya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja. 2 ayat ini menjelaskan bahwa wujud dari kemenangan dan pertolongan atau pertolongan kemenangan ketika engkau Muhammad melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Di dalam tafsirnya ini ada 4 atau 5 hadis akan saya sampaikan supaya waktunya kebagian.
Di hadis yang pertama riwayat yaitu Imam Bukhari nomor 4302 dijelaskan, ini hadis dari Umar bin Salamah, ketika terjadi kemenangan kota Mekah dikuasai oleh Rasulullah dengan dipimpin Khalid bin Walid, lama kana al-fathu badara kullu qaumin bislami ila Rasulillah. Begitu sudah dimenangkan kota Mekah, maka badara kullu qaumin bislamihim ila Rasulillah. Badar itu mengejar itu. Jadi datangnya kepada Rasulullah tidak lambat itu. Mereka berlarian itu. Berlarian mereka masuk Islamnya kepada Rasulullah, berbondong-bondong. Jadi mereka menganggap gak mungkin Mekah itu bisa dikuasai, tapi ternyata memang kehendak Allah dan ditakdirkan Allah. Orang-orang Mekah, Pak, ketika ada informasi Mekah akan dikuasai, sampai ngomong begini, ini diantaranya Khalid bin Walid menurut ahli tafsir, da'uhu wa qaumah, biarkan aja Muhammad untuk menyerang dan kaum-kaumnya. Fa in dhaharu alaihim fa huwa nabiyyun. Kalau Muhammad benang, itu nabi. Jadi ini sebelum Nabi Muhammad berperang. Jadi mereka sudah mencemoohkan. Kemudian di dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa ini riwayat Imam Abi Hatim, itu tentang kemenangan Rasulullah, yaitu berasal dari Abi Ishaq. Dia mengatakan begini, maksud kata-kata al-fathu yaitu adalah Fatu Mekah. Ini ambil sama tadi, kami akan masuk Islam, dan sehingga yadhudu bila Abu Aja, orang yang tadi mengejek maka mereka masuk Islam, kecuali yang tadi disebut yang 9 orang itu. Kalau yang 9 orang itu ternyata gugur sebelum mereka perang Mekah. Siapa diantaranya? Diantaranya yaitu Sofwan bin Umayyah, dipangkas tuh oleh Khalid bin Walid, termasuk Ikrimah bin Abu Jahal. Itu kan 2 orang tadi yang diajak Islam oleh Khalid bin Walid, tapi tidak mau. Itu yang pertama ditebas oleh pedangnya Khalid bin Walid. Hadirakumullah, kalau kita lihat hadis lain, Jabir bin Abdullah mengatakan, ada ketika saya datang ke Madinah, kemudian beberapa teman ikut saya dan saya sampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menceritakan tentang Jabir bin Abdullah ketika itu menangis. Ya, menangis. Kenapa menangis? Karena Rasulullah pernah nyampaikan, kata Jabir bin Abdullah menangis itu, saya mendengar Rasulullah bersabda begini, innan nasa dakhalu fi dinillah afwaja. Memang manusia orang Mekah dan sekitarnya akan masuk Islam berbondong-bondong, tapi puasanya khurujuna minhu afwaja, juga akan keluar dari Islam, bakal keluar dari Islam berbondong-bondong. Dan ini wujud. Sehingga muncul tadi ada hadis, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabinar wa min fitnil mahya wal mamat wa min fitnil masih dajjal. Kenapa manusia muslim berbondong-bondong keluar dari Islam alias kafir dan murtad? Sebab gara-gara dajjal. Dajjal itu dari sebab ada dajjal nanti yang mencobot keyakinan sampai dia kafir. Ada dajjal sampelnya, contohnya yaitu dajjal sekarang. Dia memang tidak kafir tapi semi kafir, atau tidak kafir tapi perbuatannya seperti kafir, alias munafik. Berbondong-bondong orang itu keluar dari Islam masuk ke munafikan. Kenapa? Ada duit. Ini yang disebutkan Nabi. Memang orang masuk Islam berbondong-bondong, tapi bakal keluar dari Islam berbondong-bondong juga. Berbondong karena ada dajjal, sehingga banyak yang kafir karena sebab ada dajjal. Dan sekarang dajjal yang hakiki belum datang, baru sampelnya contoh dajjal, yaitu orang yang mengajak kepada dunia, itu dajjal. Fitnah dunia lebih besar daripada dajjal itu sendiri, disebut oleh hadis Nabi. Jadi kita harus waspada ini dengan agak 9, karena ini ada dajjal sebetulnya. Dajjal sampelnya yang tidak mencopot iman, yaitu jadi murtad atau jadi mukmin durhaka kepada Allah. Nah, saya kira bahwa semua kaitan tadi dengan tafsir dari idza jaa nasrul fathu wa nasaidulun. Kemudian berikutnya ada beberapa sahabat yang menjelaskan bahwa ketika orang senang gembira kedatangan umat Islam berbondong-bondong umat Islam, tapi ada namanya Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab, orang lain semua bergembira karena banyak orang masuk Islam. Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas menangis malah. Ketika ditanya kenapa menangis, kalian tahu, kalau Rasulullah sudah mendapat pertolongan dan Mekah sudah dikuasai, ini tanda Rasulullah bakal wafat. Jadi dua orang sahabat nangis. Dan apa yang disampaikan Ibnu Abbas di dalam sejarahnya, 2 tahun setelah Rasul menguasai Mekah meninggal dunia. Sebab di dalam sejarah, tapi ada mereka 2 tahun setelah Rasulullah mendapat kemenangan meninggal dunia. Jadi ini mewujudkan bahwa Ibnu Abbas seorang mufassir ulung, karena menafsirkan ayat ini tidak harus gembira dulu
karena ini adalah tanda Rasulullah wafat. Di banyak hadis dijelaskan tentang bagaimana Rasul apa pernah menyampaikan. Ya, Rasulullah pernah menyampaikan kata Abu Abbas, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, ketika Rasulullah masih di Madinah pernah mengatakan begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ja'a Rasulullah wafat, ja'a ahlu Yaman. Jadi Rasulullah pernah takbir 3 kali, dan bakal datang kemenangan, dan bakal datang pertolongan Allah, dan bakal datang penduduk Yaman. Ini Rasul di Madinah. Sahabat pada kagum, kaget. Kenapa kok Yaman yang disebut, tidak negeri lain? Ya Rasulullah, wa ma'ahlul Yaman. Kenapa Yaman yang bakal memenangkan dan bakal membantu umat Islam? Karena Nabi bersabda, kaumun roqiqu qulubuhum lainati taba'uhum. Orang Yaman itu rendah hatinya dan kuat tabiatnya. Al-imanu Yaman, orang yang kuat imannya orang Yaman. Al-fiqhu Yaman, al-fiqih dari Yaman. Bahkan wal hikmah Yamaniyah, al-hikmah yang tahu tentang isi mana Al-Quran hadis orang Yaman. Ini disebut oleh Nabi. Jadi orang Yaman itu Pak, jangan dihina. Sebab ada kelompok sekarang menghina orang Yaman, yaitu para habaib. Memang sudah disebut oleh Nabi. Yaman itu adalah raqiqu qulubuhum lainati taba'uhum, rendah hati, semangat juang, dan kemudian keimanannya kuat, keislamannya kuat, fikihnya kuat, dan tahu tentang hikmah dari segala ilmu. Saya kira orang yang mengadu domba ulama-ulama pribumi dan orang dari Yaman habaib ini adalah Dajjal. Sebab orang Yaman sudah disebut oleh Nabi, bahkan dalam peperangan sekarang juga. Bapak tahu, kalau yang lain memang hebat Pak untuk menyerang Israel, Yaman lebih hebat lagi. Ini memang sudah diwujudkan, sudah disabdakan oleh Nabi, hebatnya orang Yaman. Baik Bapak semua, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang ayat ini, sehingga disebut ada ulama hadis ada rub'ul Quran. Kalau ingin tahu seperapat isi Quran adalah ada di dalam surah An-Nasr. Ini saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Berikutnya, hadis yang berikutnya yang kedua, yaitu hadis Imam Tabrani nomornya 1736. Ini Imam Tabrani mengatakan bahwa ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fathu, Rasulullah membaca yang pertama, an-nasu khair, manusia itu baik. Wa ana wa ashabi khair, aku dan sahabatku baik. Tetapi Nabi setelah manusia baik, aku dan sahabatku baik, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Walakin niyatun wa jihadun. Ada mengatakan hadis, walakin jihadun wa niyatun. Yang ada adalah jihad, perjuangan. Yang ada adalah waniyatun dan keyakinan. Jadi dapat jihadun waniyatun digabung oleh Nabi. Justru yang bisa jihad kalau ada niat yang baik, dan justru ada niat yang baik justru ada jihad. Jadi jihad dan niat ini dua kata yang harus disatu. Artinya apa? Dalam jihad kita harus nawaitu li ilai kalimatillah, dan tidak ada orang yang berjuang kecuali tadi nilainya adalah untuk li ilai kalimatillah, dan membela kalimat Allah harus berjuang. Jadi kalau membela kalimat Allah tidak hanya doa Pak, harus berjuang, jihad ya. Baik berjuang konstitusi seperti mengembalikan undang-undang dasar 1945 asli, karena sekarang sudah diamandemen, merugikan rakyat. Sebenarnya yang lalu saya sampaikan, itu berjuang. Berjuang apa? Berjuang untuk mengembalikan undang-undang dasar 1945 yang asli. Berjuang juga kita untuk memenangkan perhelatan di dunia, kemenangan materi, usaha atau ekonomi, dan berjuang lainnya, terutama berjuang untuk kaderisasi. Berjuang untuk kaderisasi, bagaimana kita mengkader umat sehingga jadi pemimpin. Kemudian ada hadis berikutnya, apa dia 1-2? Menurut Imam Bukhari di dalam hadis nomor 2720 dan Imam Muslim nomor 1353, ini ada disebutkan begini. Kemudian pasabih bihamdi rabbik. Apa itu maksudnya pasabih bihamdi rabbik? Ternyata pasabih bihamdi rabbik adalah bertasbih disertai dengan tahmid. Artinya apa? Bersyukur. Itu kalau menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim di sini bersyukur karena Rasulullah SAW sedang menaklukkan Mekah. Bagaimana caranya bersyukur? Caranya bersyukur yaitu Nabi pada saat itu ada 10.000 yang ikut Nabi, yaitu sholat 8 rakaat dan memuji Allahnya itu dengan sholat. Makanya ulama ahli fikih disitulah mulainya adalah sholat duha. Kenapa? Sebab kemenangan itu waktu pagi.
Sehingga Rasulullah waktu itu bukan musafir, tapi Rasulullah sudah berada di Madinah, tidak hanya musafir, memang untuk melawan kafir Mekah. Lalu ketika sudah Mekah dikuasai, Rasulullah sholat 8 rakaat. Ada yang mengatakan inilah sholat duha dimulainya. Rasulullah 10.000 sahabat ikut bersama Rasulullah itu melakukan sholat 8 rakaat. Dan waktu duha itu pagi, Pak, itu nanti juga sama ketika kita sudah kiamat, maka ada alam mahsyar namanya. Alam mahsyar itu digiringnya manusia yaitu di waktu pagi. Berapa lama itu kemenangan Rasulullah setelah Futuh Mekah? Itu di dalam hadis Nabi, tidak sampai 2 tahun seluruh Jazirah Arab sudah masuk Islam dan menguasai tentang keimanan di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak lama. Dan setelah Futuh Mekah itu tidak hanya Islam yang kuat, iman yang kuat, ekonomi juga jadi stabil. Sebab diambil oleh mereka dengan cara licik dan cara untuk tadi mengkondisikan untuk dirinya, tetapi dikembalikan oleh Rasulullah kepada pemiliknya, yaitu bangsa Arab harus sejahtera, makmur, subur, makmur, gemalimpah, rojinawi dari tanah Arab. Demikian perjuangan seterusnya, Yaman, kemudian Sam, kemudian Mesir, dan daerah-daerah lain. Seperti setelah itu Rasulullah akan mengutus Umar bin As, yaitu jadi gubernur Mesir, juga untuk mengembalikan harkat martabat orang Mesir di bawah pimpinan Umar bin As. Bahkan di dalam sejarahnya, ketika konsep ekonomi dilaksanakan oleh Umar bin As sesuai dengan perintah Abu Bakar, maka selama 2 tahun tidak ada lagi mustahik zakat. Yang ada muzaki semua, karena memang sudah hebat ekonominya, ya. Jangan sampai ada anekdot, Pak, ada pertemuan tentang bagaimana seminar tentang muzaki, yang kumpul para mustahik zakat semua. Jadi ngumpul muzaki tidak datang, malah yang ngumpul mustahik. Ini juga harus dijawantahkan lagi kita. Surah An-Nasr ini kemenangan bukan hanya kemenangan Islam atau iman, tetapi juga kemenangan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, kita harus mengaplikasikan di dalam hadis Bukhari 4968 bagaimana membujur buktikannya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 1, kita harus baca tasbih dan tahmid, yaitu dibacanya di dalam ruku. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu salah satu ya tasbihnya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada lagi nanti redaksinya tidak seperti itu, tapi redaksinya subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah. Dan yang paling terkenal menurut Imam Ibnu Katsir, setelah ayat ini turun, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, supaya kita mendapat pertolongan kemenangan, itu ada kifarat majlis. Ya, kifarat majlis yaitu subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kira ini kita belajar tafsir maudhu' bidirayah, maka berarti kita setelah turun ayat ini, kewajiban kita selain untuk berjuang mendapatkan pertolongan kemenangan, juga harus mengamalkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Minimal kita setelah pengajian baca kifarat majlis subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Kesimpulannya, 1, ini adalah surat An-Nasr, pertolongan Allah dan kemenangan. Kemenangan yaitu di mana kekuasaan dimiliki oleh umat Islam. Sebelum kita menguasai dunia, maka berarti kita belum mendapat kemenangan dan pertolongan. Kedua, kita harus berjuang dan terus berusaha supaya mendapat kemenangan. Syaratnya yaitu ada jihad, berjuang. Dan yang ketiga, setelah kita menang, kita harus bertasbih kepada Allah. Insya Allah dengan sebab bertasbih dan memuji Allah subhanallah wa bihamdi, insya Allah di satu saat kita akan mendapat pertolongan Allah dan kemenangan baik di dunia maupun kemenangan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.